coba kasih senyum kanan kiri dulu ya. Senyum yang terbaik yang menunjukkan bahwa kita ini sukacita. Amin. Ya. Nggak kerasa kalau kita ini sekarang udah berada di ujung tahun 2023. Di bulan Desember minggu kedua. Sebentar lagi kita mau merayakan Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Ya. Banyak hal yang kita lalui dari awal tahun, dari Januari sampai sekarang. Banyak proses, banyak hal-hal yang kita lewati, tapi kita nggak berasa. Tahu-tahu sekarang udah Desember, udah mau Natal. Suasananya sudah berubah. Di mana-mana sudah suasana Natal, di rumah, di tempat kita kerja, bahkan di jalan-jalan, semua suasananya Natal. Di tempat-tempat umum, di mall. Kemarin beta lihat di bundaran yang Wisneno ini, hiasan Natalnya luar biasa juga. Ada lampu-lampu, kalau malam semua nyala. Jadi kita merasakan suasana Natal itu dengan sukacita. Menyambut Natal itu dengan damai sejahtera. Kita tanpa terasa kalau kita ini sekarang udah di bulan Desember. Kita melewati tahun-tahun yang sukar. Kenapa sukar? Karena beta sendiri dari tenaga kesehatan, tenaga medis, merasakan kesukaran dari tahun 2019-2020. Ya, di mana kita merasakan pandemi COVID, itu dunia bahkan merasakan kesukaran itu. Tapi 2020, 2021, 2022 sampai akhirnya kita sekarang bisa bebas masker. Semua Tuhan tetap pelihara kita, orang percaya. Amin. Tuhan bilang orang bilang tahun 2003 itu tahun yang sulit, akan terjadi goncangan ekonomi di dunia, termasuk di Indonesia juga. Tetapi puji Tuhan, kita anak Tuhan, sampai detik ini kita masih merasakan sukacita Natal. Amin. Jadi untuk tema khotbah Natal pagi ini adalah kita kasih tema tentang Immanuel, Tuhan beserta kita. Kita bisa melewati masa-masa sulit, masa pandemi, itu karena Tuhan beserta kita. 2023 ini dari awal tahun sampai sekarang kita masih merasakan sukacita Natal, suasana Natal, semua karena penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Jadi Immanuel itu Allah beserta kita. Dalam Matius 1 ayat 22 sampai 23 kita bisa baca firman Tuhan ini. Matius 1 ayat 22 sampai dengan 23. Amin, semua sudah dapat? Kita bisa baca sama-sama. Matius 1 ayat 22 sampai 23 firman Tuhan berkata, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai. Di ayat 22 dikatakan hal itu supaya genaplah terjadi yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Minggu lalu kita sudah mendengar firman Tuhan dari Mama Lucy tentang makna Natal. Dan Mama Lucy juga menyebutkan juga, genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Di mana dalam Yesaya 7 ayat 14, itu 700 tahun sebelum kelahiran Yesus. Ya. Yesaya 7 ayat 14 dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi kelahiran Yesus penggenapan firman Tuhan, penggenapan dari nubuatan Nabi. Jangan sampai jadi pertanyaan kita. Jadi yang benar ini namanya Yesus apa Immanuel? Jangan-jangan kita salah selama ini namanya Immanuel. Itu pertanyaan mungkin untuk anak-anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu mungkin akan bertanya seperti itu ketika dapat firman ini. Tapi saya ingin katakan bahwa namanya ialah Yesus. Yesus itu adalah Allah yang menyertai kita. Makanya disebut Immanuel. Jadi Yesus itu Allah yang menyertai kita. Kita harus tahu dulu
arti kata menyertai itu apa? Kita belajar, menyertai itu artinya apa? Menurut KBBI, arti kata menyertai itu ada beberapa makna. Ya. Yang pertama menemani, yang kedua mengiringi, yang ketiga ikut serta. Kalau misalnya Tuhan menyertai kita, udah pasti kita pasti akan merasa tenang. Pasti kita akan merasa damai. Seperti kita waktu kecil, bahkan sampai sekarang mungkin, ya, ketika kita di rumah, ketika kita ditemani oleh seorang kakak atau adik, atau orang tua, atau saudara, kita pasti akan lebih tenang dibanding kita sendirian di rumah. Kita akan merasa, oh ada orang tua yang menemani. Ketika sekolah dulu juga awal-awal masuk sekolah, beta waktu kecil juga maunya ditemani sama Mama Lucy sampai masuk kelas. Gak berani ditinggal sendiri. Ya. Tapi dengan adanya orang tua yang menemani kita, mengiringi kita, bahkan ikut serta sampai orang tuanya masuk ke sekolah, ke kelas. Supaya apa? Supaya anaknya jangan nangis, jangan takut untuk belajar. Nah ini mungkin di sekolah tahu, ada anak-anak sekolah yang seperti itu. Sama kayak beta lagi di puskesmas juga, kalau ada anak kecil yang mau berbuat, pasti harus ditemani orang tuanya. Kalau enggak dia sendiri, pasti dia nangis. Nah kita juga begitu sebagai orang percaya. Kita itu mengimani bahwa Tuhan itu adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta kita. Jadi kita itu jangan lagi merasa sendiri. Kita itu jangan lagi merasa bahwa kita ini kesepian. Kita itu selalu punya iman bahwa Tuhan itu selalu beserta kita. Jadi kemanapun kita melangkah, kita nggak perlu takut. Karena ada Tuhan yang menemani kita. Tuhan yang mengiringi kita. Bahkan Tuhan sendiri yang ikut serta dalam proses hidup kita. Amin. Jadi kelahiran Yesus pada Natal ini memberikan sukacita dan pengharapan besar bagi kita umat manusia yang jatuh dalam dosa. Tetapi karena kasih karunia Allah, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, dalam Yohanes 3 ayat 16. Jadi karena kasih karunia Allah yang begitu besar, ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk hidup bersama kita di dunia, supaya penggenapan firman Allah bahwa Allah beserta kita. Jadi nggak cuman asal tahu aja Tuhan beserta kita, tetapi kita harus lebih memaknai itu. Mungkin beberapa kita tahu Tuhan beserta kita, tetapi kita tidak boleh hanya sampai titik tahu. Kita harus sampai titik kita betul-betul merasakan bahwa setiap aspek hidup kita, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, itu Tuhan turut beserta dalam hidup kita. Amin. Bagaimana caranya supaya kita bisa merasakan bahwa Tuhan itu beserta dalam hidup kita? Yang pasti, yang terutama adalah kita harus buka hati kita untuk Tuhan. Kita harus buka hati kita, jangan keraskan hatimu. Tuhan udah mengaruniakan anaknya yang tunggal dari sorga untuk turun ke bumi supaya apa? Menyelamatkan kita umat manusia. Terus kita harus buka hati kita buat Tuhan. Kita harus buka hati kita untuk sungguh-sungguh terima Tuhan. Memaknai betul arti Tuhan dalam hidup kita. Kita nggak lagi hidup dengan kekuatan kita sendiri. Kita nggak lagi hidup dengan kehebatan kita. Tetapi kita hidup oleh karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Kita harus mau buka hati, mau komitmen, mau sungguh-sungguh terima Tuhan dalam hidup kita. Ya. Iblis itu nggak pernah pandang seberapa sering kalian ke gereja, enggak. Iblis itu nggak pernah lihat seberapa sering kita pelayanan. Tapi iblis itu selalu lihat di saat kita sedang kesendirian, sedang merasa sepi, sedang merasa Tuhan tidak ada di kita. Itu yang ia gunakan untuk mengintimidasi kita. Akhirnya kita dijajah terus sama iblis dengan apa? Dosa, ketakutan, kekhawatiran. Karena kita seringkali merasa sendiri. Kita seringkali merasa Tuhan di mana?
Saya udah setiap minggu ke gereja, saya udah setiap minggu pelayanan. Tapi Tuhan ada di mana? Kenapa Tuhan? Kenapa masalah ini terus-terus ada? Masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah dalam pendidikan mungkin. Nah, kita harus betul-betul memaknai, mengimani, percaya bahwa Tuhan itu beserta kita. Dalam Matius 1 ayat 21 dikatakan, Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, yang sering kali membuat kita jauh dari Tuhan adalah dosa. Sering kali kita membuat kita jauh dari Tuhan adalah dosa. Karena itu, dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan tadi, Allah mengirimkan anaknya untuk menyelamatkan kita umat manusia. Menyelamatkan dari mana? Memberikan karya keselamatan. Kenapa? Karena di ayat 21 dikatakan dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Tuhan tahu manusia itu terlalu terbelenggu dengan dosa hidupnya. Sedangkan kita tahu bahwa upah dosa adalah maut. Karena itu dengan kasih karunia Tuhan Yesus lahir di dunia. Amin. Jadi upah dosa itu maut. Seringkali kita memaknai Natal ini dengan celebrate. Ya, boleh, nggak salah. Tetapi jangan memprioritaskan celebrate-nya. Kita harus prioritaskan makna kelahiran Tuhan Yesus dalam diri kita. Itu yang penting. Minggu lalu Mama Lucy udah bilang, yang ulang tahun itu Tuhan Yesus. Yang seharusnya dapat kado itu Tuhan Yesus. Kita yang kasih kado. Kado apa? Ya persembahan yang hidup, diri kita, hidup kita. Itu yang kita persembahkan untuk Tuhan. Jangan sampai kita merayakan Natal, terutama di tanggal 24 malam ya, biasa ada ibadah untuk menjelang Natal. Malam kita beribadah, menjelang Natal pulang malam kita kumpul-kumpul. Apa yang dilakukan kumpul-kumpul? Mulai buka minuman, mulai mabuk-mabukan. Ada nggak kira-kira seperti itu? Ada. Bahkan di mana terjadi hal itu? Di mayoritas tempat-tempat yang mayoritasnya adalah umat Kristen. Ya, banyak tempatnya. Justru yang mereka saking euforianya mereka merayakan Natal, mereka lupa diri. Pulang malam ibadah 24, haleluya, 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 nyanyi Gloria in excelsis Deo. Sampai rumah ya, terlalu menikmati euforia itu, duduk sama-sama buka minuman, minum alkohol sama-sama. Pasang speaker besar, lagu apa yang dipasang? Lagu Natal. Sementara telinga dengar lagu Natal, minum terus, masuk alkohol. Itu karena mana begitu? Gimana kita bisa memaknai Natal yang sebenarnya kalau seperti itu? Kita harus sebagai anak Tuhan, kita jadi anak Tuhan yang rohani, yang pribadi, yang dewasa. Kita harus tahu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Gak ada itu abu-abu. Pagi ke gereja, malam buat dosa, nggak ada. Hitam-hitam, putih-putih. Dalam penghakiman itu nggak ada dibilang, oh kamu anak Tuhan, setiap pagi kamu beribadah, tapi kamu malam minum alkohol, nggak ada. Tetap dilihat, kamu masih bergaul, kompromi dengan dosa, itu yang dilihat. Itu yang harus kamu pertanggungjawabkan. Karena itu kita harus menjadi pribadi-pribadi Kristen yang dewasa secara rohani. Betul-betul memaknai Natal. Natal itu nggak sekedar celebrate euforia, tapi makna kelahiran Yesus dalam hidup kita. Amin. Jadi kita juga sekarang dalam beberapa waktu ini kita pasti ada masa-masanya kita merasa sendiri. Kita merasa kok kayaknya Tuhan nggak ada ya. Kok kayaknya
Tuhan gak ikut serta dalam proses hidup kita ya. Kok kayaknya kita udah berusaha untuk dekat dengan Tuhan, tapi kok masalah ini ada terus dan selalu masalah ini besar terus. Seringkali kita merasa bahwa Tuhan kemana? Tetapi kita harus yakini, kita harus imani bahwa Tuhan itu, Allah itu Immanuel, selalu beserta kita. Dalam Matius 28 ayat 20b dikatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi kita harus percaya Tuhan itu akan terus menyertai kita sampai akhir zaman. Mungkin kita nggak merasakan sekarang, tapi Tuhan itu selalu menyertai kita. Kayak anak sekolah, beta dulu sekolah, beta di dalam kelas, mungkin Mama Lucy nggak ikut duduk di samping beta, tapi dari depan kelas jendela dia selalu memperhatikan, dia selalu lihat. Nah kita juga seperti itu. Mungkin kita nggak bisa merasakan langsung, tapi beta sangat yakin dan percaya Tuhan itu selalu ada dan selalu menyertai hidup kita. Amin. Jadi kita harus punya iman yang memang betul-betul percaya bahwa Tuhan selalu beserta kita. Bukan hanya sebagai kita ucapkan, tapi kita juga harus merasakan itu. Kita harus mau membuka hati kita. Kita harus mau menjadi pribadi yang lebih dewasa lagi. Amin. Ada 3 hal yang akan kita alami jika kita benar-benar mengerti bahwa Allah itu Immanuel, Allah itu beserta kita. Yang pertama, kita akan memperoleh damai dan sukacita. Pada masa kini banyak orang-orang yang hidupnya di dalam ketakutan, hidupnya di dalam kekhawatiran. Bermacam-macam ketakutan itu ada di dunia. Banyak orang rasakan, ya, ketakutan secara jasmani, mungkin kesehatan kita, ketakutan secara pekerjaan kita, ketakutan secara akan masa depan kita, kekhawatiran akan keluarga kita. Ya. Tetapi kita harus sadar penuh bahwa kita punya Allah yang hebat. Kita punya Allah yang selalu menyertai kita, maka kita akan melewati ketakutan-ketakutan tersebut menjadi sukacita. Amin. Jadi kita mungkin banyak ketakutan sekarang. Apa ketakutan kita sekarang? Kita tuh sering khawatir, takut. Kenapa kita sering takut dan khawatir? Karena kita seringkali hanya melibatkan pikiran kita sendiri untuk menghadapi segala sesuatu yang ada. Kita ini terbatas. Sementara Tuhan ini lebih tahu kapasitas kita. Perkara apa yang akan kita dapati? Perkara kecil, perkara besar. Tuhan lebih tahu itu. Kita seringkali lebih mengandalkan pikiran kita, logika kita sendiri. Oh Tuhan, kayaknya kalau ada masalah kayaknya beta nggak bisa deh. Itu menurut kedagingan kita. Tapi kalau kita tahu bahwa Tuhan selalu beserta kita, Tuhan selalu menemani kita, mengiringi kita, bahkan Tuhan ikut serta dalam kehidupan kita, maka kita akan punya damai sejahtera dalam hati kita. Kita tidak akan lagi merasa takut, khawatir. Mungkin ada rasa takut dan khawatir, tapi kita bisa menyikapi itu. Kita bisa melewati hal itu. Kita bisa kuat dalam hal itu. Karena kita tahu Tuhan selalu beserta kita. Amin. Ya. Seperti bangsa Israel. Bangsa Israel di padang gurun 40 tahun. Apakah di padang gurun itu ada kios? Apa di padang gurun itu ada hypermart, Alfamart? Tidak ada. Tetapi dikatakan bahwa Tuhan setiap hari menyediakan roti mana untuk mereka. Kita itu nggak perlu khawatir, kita itu nggak perlu takut akan hari esok, akan apa yang akan kita lalui. Karena kita percaya Tuhan selalu beserta kita. Mungkin nggak seperti apa yang kita pikirin. Mungkin kita nggak, gimana caranya, kita nggak tahu, biar Tuhan yang bekerja. Seperti bangsa Israel, tetap Tuhan pelihara.
Begitu juga kita, anak-anaknya. Burung di udara aja Tuhan pelihara, apalagi kita anak-anaknya yang setia kepada Tuhan, setia melayani Dia, setia beribadah. Amin. Kuncinya kita harus buka hati sama Tuhan, penuh percaya bahwa Tuhan itu Allah yang menyertai kita. Dalam Ulangan 2 ayat 7, kita baca sama-sama Ulangan 2 ayat 7. Ulangan 2 ayat 7. Oke, kita baca bersama-sama firman Tuhan. Ulangan 2 ayat 7, firman Tuhan berkata, sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau. Amin. Itu perkataan iman kita, saudara. Kalau secara profeti kita mau katakan iman kita lebih dahsyat lagi, kita baca firman Tuhan itu, ganti katanya engkau menjadi aku. Sebab Tuhan Allahmu memberkati aku dalam segala pekerjaan tanganku. Ia memperhatikan perjalananku melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahunnya ganti, umur kita sekarang berapa? Ya. Tuhan Allahmu menyertai aku dan aku tidak akan kekurangan apapun. Amin. Luar biasa enggak tuh? Kita ini pasti akan melewati padang gurun. Kita nggak tahu padang gurun apa yang sedang kita lalui. Apakah padang gurun itu dalam rumah tangga kita, suami istri, atau dalam keluarga kita, orang tua kita, anak kita, atau dalam pekerjaan kita, atau dalam studi kita, atau dalam pelayanan kita, atau dalam kesehatan kita. Kita nggak tahu padang gurun apa yang kita hadapi, itu kita sendiri yang merasakan. Tetapi Tuhan katakan apa dalam firman Tuhan? Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak akan kekurangan apapun. Apapun itu berarti dalam segala hal. Apakah Tuhan bilang engkau tidak akan kekurangan sukacitamu? Engkau tidak akan kekurangan damai sejahteramu? Engkau tidak akan kehilangan kekurangan kekuatanmu? Enggak. Engkau tidak kekurangan apapun, berarti dalam segala hal, aspek dalam kita tidak akan pernah kekurangan. Karena apa? Karena Tuhan Allah selalu menyertai kita. Amin. Sebab itu Alkitab katakan, janganlah kamu khawatir akan apa yang kamu makan, akan apa yang kamu pakai. Burung di udara saja Dia pelihara, apalagi kita anaknya. Kita pasti dipelihara oleh Dia karena Dia adalah Raja segala raja. Amin. Ya, sering dikatakan bahwa dalam Alkitab itu kata jangan takut itu diulang sebanyak 365 kali. Itu berarti dalam 1 tahun setiap hari mulai hidup kita selalu diingatkan Tuhan, jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Apa ketakutanmu saat ini? Katakan dalam dirimu, jangan takut. Aku punya Tuhan yang hebat. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang raja di atas segala raja. Aku tidak akan kekurangan apapun karena aku tahu Tuhan selalu menyertaiku. Karena itu aku jangan takut, jangan khawatir akan hidupku, akan masa depanku, akan keluargaku. Tetapi aku mau betul-betul memaknai Tuhan menyertai hidup kita selama proses kita sampai pada akhir zaman. Amin. Ya. Karena itu ketika kita dalam kondisi yang membuat kita takut, membuat kita khawatir, kita harus berserah kepada Tuhan. Kita harus libatkan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Jangan dengan kekuatan kita sendiri, jangan dengan kepintaran kita sendiri, tapi kita percaya ketika Tuhan beserta kita, Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Amin. Tuhan selalu punya cara untuk memberikan kita kekuatan.
Tuhan selalu punya cara untuk kita, memampukan kita melewati padang gurun dalam hidup kita. Jangan sampai kita kalah dengan keadaan. Kita ini punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan Immanuel, Tuhan yang selalu beserta kita. Amin. Yang kedua, ketika kita betul-betul memaknai Tuhan menyertai kita, kita akan mendapatkan kekuatan. Dalam Ulangan 20 ayat 1, mari kita baca sama-sama dalam firman Tuhan. Ulangan 20 ayat yang pertama. Oke. Firman Tuhan, Ulangan 20 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, menyertai engkau. Ketika kita sedang berperang, kekuatan kita bukan kuda dan kereta seperti orang dunia. Ya. Senjata utama kita bukan kuda dan kereta, tetapi kekuatan senjata utama kita, kekuatan kita adalah penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Banyak contoh di Alkitab. Daud, dia melawan Goliat dengan pakaian perangnya, jubah perangnya. Tetapi kekuatan Daud apa? Penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Itulah yang memberikan dia kekuatan, bahkan kemenangan dalam hidupnya. Amin. Jadi kekuatan kita ini adalah penyertaan Tuhan. Orang lain boleh bermegah dengan kuda, kereta, tetapi kita anak-anak Tuhan, orang percaya, bermegah dengan penyertaan Tuhan yang senantiasa dalam hidupnya. Amin. Jika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Gak ada. Dalam Ulangan 31 ayat 6 dikatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Wow. Firman Tuhan ini luar biasa semua, saudara. Ketika kita memprofetikan ini dan kita betul-betul memaknai firman ini dalam hidup kita, kita akan punya kekuatan yang baru. Kita akan punya semangat yang baru. Apapun keadaan kita sekarang, kita dalam padang gurun, apapun yang kita hadapi sekarang, tetapi kita percaya pada janji-janji Tuhan. Ya. Bagi kita yang sedang menghadapi masalah apapun dalam hidup kita harus ingat kita tidak pernah sendiri. Kita tidak pernah berjalan sendiri. Yang buat kita mikir bahwa kita berjalan sendiri ada hanya pikiran kita doang. Kita dikelabui oleh pikiran kita. Setan itu nunggu-nunggu kapan ini dia merasa sendiri, kapan ini dia merasa kesepian, biar intimidasi bisa masuk, ketakutan, kekhawatiran bisa masuk, dijajah lagi oleh setan. Jadi kita harus betul-betul yakin bahwa kita itu tidak pernah berjalan sendiri. Selalu ada Tuhan yang menyertai kita, memberikan kita damai, sukacita, memberikan kita kekuatan. Yang ketiga, Tuhan akan berikan kita, jika kita Tuhan menyertai kita, adalah kemenangan. Ya, kemenangan. Kita tidak hanya diberikan kekuatan, tapi kita juga diberikan kemenangan. Dalam Yesaya 41 ayat 10 kita bisa baca sama-sama. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat 10, firman Tuhan berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa
Bilang lagi, jangan takut. Kembali dikatakan lagi, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Tuhan akan meneguhkan, menolong, memegang, yang membawa kepada kemenangan. Jadi kita kalau menghadapi masalah jangan merasa masalah itu lebih besar. Seringkali itu kita merasa masalah itu lebih besar dari kekuatan kita. Pasti. Karena apa? Kita menggunakan kekuatan kita sendiri. Tapi kita harus betul percaya bahwa kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita jangan lagi takut. Karena Tuhan pasti menyertai kita, menolong kita, memberikan kita kekuatan, bahkan membawa kita kepada kemenangan. Amin. Ya. Tuhan itu gak pernah memberikan kita roh ketakutan. Kekuatan dan kekhawatiran itu akan membuat kita semakin ragu akan penyertaan Tuhan. Jadi kita harus betul-betul meyakini, kita harus betul-betul mengimani dalam diri kita bahwa Tuhan itu Allah Immanuel, selalu beserta kita. Kita harus mau buka hati kita. Kita harus merasakan itu. Kita harus mengalami itu dalam proses hidup kita. Gak cuma kita sebutkan, gak cuma kita tahu, tapi lebih dari itu kita bisa merasakan bahwa Tuhan betul-betul hadir dalam hidup kita. Amin. Mungkin waktunya tidak mudah, ya. Ketika kita tahu Tuhan menyertai hidup kita, hidup kita itu tidak akan lagi dipaksakan oleh kehendak kita. Kadang-kala kita merasa keadaannya ini kok seperti ini. Kok saya sudah seperti ini, tapi kok keluarga saya tetap seperti ini. Suami saya kok tetap seperti ini, tidak berubah. Istri saya kok tetap seperti ini. Orang tua saya kok tetap seperti ini. Pekerjaan saya kok tetap seperti ini. Pelayanan saya kok tetap seperti ini. Tapi saya ingin katakan, ketika kita tahu Tuhan menyertai hidup kita, maka kita tetap punya iman dan tetap percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Amin. Karena itu kalau kita sadar Tuhan beserta kita, kita nggak lagi memaksakan Tuhan harus seperti ini, harus seperti ini. Enggak. Kondisi kita seperti apapun, kita lahir di keluarga seperti apapun, suami kita seperti apapun, istri kita seperti apapun, anak kita seperti apapun, orang tua kita seperti apapun, kita tetap percaya bahwa Tuhan turut bekerja atas segala sesuatu dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan tidak pernah merancangkan kegagalan, tapi firman Tuhan katakan Tuhan selalu merancangkan masa depan yang penuh dengan harapan. Tinggal kita membuka hati kita. Kita membuka diri kita. Membuka hati kita. Sungguh-sungguh komitmen. Terima Tuhan dalam diri kita. Supaya kita semakin memaknai Natal ini bahwa Tuhan selalu bekerja dalam hidup kita. Amin. Demikian firman Tuhan, kiranya kita diberkati dengan firman pada pagi hari ini. Saya undang main musik dan singer worship leader. Saya undang kita semua bangkit berdiri.